Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to ramazabet.net. Nah, pada kesempatan kali ini di sini kita akan ngebahas film murah lagi, teman-teman. Jadi kalau kemarin kita udah bahas beberapa tentang upgrade, teman-teman. Dan sekarang buat kalian yang masih di film murah 12, misalnya seperti itu ya. Karena aku di sini masih film murah 12, teman-teman. Jadi ini kita belum upgrade ya. Jadi aku pengen untuk membahas beberapa fitur-fitur yang ada di film murah 12 dulu. Oke, kalau kemarin kita itu bahas ketika upgrade itu kemana gitu ya, ke website apa gitu kan, teman-teman. Kita udah bahas beberapa bagaimana upgrade dan apa-apa aja yang kiranya menarik untuk upgrade itu ya, teman-teman. Seperti itu. Dan sekarang itu udah mulai muncul banner kayak gini dah. Jadi posisiku di Filmora 12 itu muncul kayak gini. Nah, buat kalian yang tidak pengen untuk upgrade, teman-teman, jangan kalian klik install ini ya. Tadi nanti kalian perlu download dan harus revert lagi kalau kembali ke 12, dan itu memakan kuota gitu ya, teman-teman. Jadi intinya kemarin kita juga udah perlihatkan pada kalian kira-kira apa aja sih yang merupakan bagian atau fitur yang terbaru di Filmora 13. Kalau kalian memang tidak ingin untuk upgrade gitu ya, teman-teman, kalian bisa langsung aja di sini close ya, teman-teman. Dan di sini ya kalian bisa lihat di sini ada beberapa yang baru, teman-teman. Cuman kalau misalnya kalian merasa ini tidak terlalu penting di situ ya, teman-teman, kalian bisa langsung close aja kayak gini. Jadi jangan diinstal kayak gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa fitur yang membuatku tertarik memakai Filmora ini gitu ya. Seperti itu. Nah, sebenarnya fitur yang paling utama itu adalah fitur ini, teman-teman. Number one. Oke, seperti biasa di sini aku akan sampelkan salah satu video yang ada di sini, teman-teman. Jadi misalnya di sini ya, ini video rekaman linear ya, teman-teman. Linear hanya satu video, dan ketika kalian itu tarik, ini kan kalian import ya, teman-teman. Kalau kalian belum tahu caranya import, itu kalian bisa lihat di video sebelumnya, teman-teman. Jadi di sini intinya kita mulai dari video sudah diimport, karena import itu gampang, tinggal kita buka videonya gitu ya, drag and drop ke sini, atau kalian bisa import media, kalian cari video kalian gitu ya, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa sesuaikan nih. Jadi ketika video itu baru pertama kali, dia itu di timeline kayak gini ya, teman-teman ya. Jadi timeline kalian itu masih kosong, kalian drag ke timeline kayak gini, maka dia akan keluar seperti ini, teman-teman. The resolution frame rate kayak gini. Jadi kita menyesuaikan ini atau enggak gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini aku match to media, maka dia akan menyesuaikan dengan resolusi frame rate dari si media yang kita drag and drop ke timeline ini. Nah, kalau keep project itu akan menyesuaikan dengan project, settingan project yang sudah kita atur sebelumnya. Nah, hal ini penting kenapa? Karena ketika kalian itu nanti ada banyak sekali video dengan beberapa frame rate dan resolusi yang berbeda, maka dia kan nanti akan keluar kayak gini nih. Kalau kalian itu match to media, maka timeline kalian itu akan berubah walaupun kalian sudah atur sebelumnya di yang awal gitu ya, di video awal gitu ya. Nah, bayangkan kalau udah aja banyak sekali video gitu kan, kalian nggak sengaja match to media ya kayak gitu. Walaupun nanti bisa diedit lagi, tapi di sini perlu diperhatikan ya kayak ini, teman-teman. Jadi kalau kalian pas pertama kali ini dan kalian pengen match to media, sesuaikan dengan pengaturan yang ada di video kalian yang mau kalian drag and drop ke timeline, maka kalian pilih ini pertama kali ya. Nanti kalau misalnya kalian drag and drop lagi video, nanti keluar kayak gini, kalian bisa keep project setting kayak gitu, teman-teman. Jadi sesuaikan ini di sini ya, project settingnya ini keluar nih, teman-teman, resolusi dan frame rate nya ya, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini aku pengen menyesuaikan dengan media. Oke, 1920 kali 1080 30 fps. Oke, right. Nah, seperti ini, bro. Oke, seperti itu. Jadi kayak gitu, bro. Nah, fitur yang pertama itu adalah ini, teman-teman. Jadi yang paling menarik buatku, teman-teman ya, kenapa kok aku jadi beli ini. Nah, dulu itu aku pernah bahas di sini ya, di channel ini. Nah, ini dia tadi pembahasan yang ada di sini nih. Nah, Olive Video Editor
Ya, teman-teman. Jadi di sini itu aku juga menerangkan bahwa ini adalah salah satu fitur yang cukup menarik perhatianku gitu ya. Cuman ada perbedaan ketika kita pakai Filmora ini, teman-teman, yaitu adalah silence remove, teman-teman. Ini dia. Jadi fitur silence detection ini sangat menarik banget. Kenapa? Jadi untuk konten kreator single factor, dimana semua itu kalian kerjakan, kalian itu harus menuangkan ide kalian. Kalau ide kalian itu nggak dieksekusi segera, itu akan menumpuk-numpuk dan kalian itu jadi kayak stuck kayak gitu ya. Jadi kayak aduh, ini banyak sekali yang menumpuk kayak gitu. Jadi dengan adanya fitur ini kalian bisa lebih cepat ya, seperti yang aku bilang sebelumnya. Proses editing itu, post production itu memakan waktu banget, terutama di bagian cut ya teman-teman ya. Jadi memotong-motong video. Yaps, memotong-motong video itu memakan waktu banget. Seperti itu. Maka dari itu, dulu aku pernah bahas di sini. Yang ada di sini ada Olive Video Editor. Ini Olive Video Editor ini yang free, teman-teman. Cuman ini hanya mendeteksi silence-nya tanpa ngekat ya, jadi tidak bisa ngekat langsung gitu ya. Jadi kita harus ngekat secara manual dan itu juga agak lama. Nah, tetapi dengan ada Filmora ini, di sini aku akan tunjukkan silence detection klik. Nah, lalu kita akan atur volume threshold. Ini ada volume maksimal yang akan digunakan ini ya sebagai acuan. Di sini 25%. Misalnya di sini jadi yang ada di bawah 25%, maka dia akan dihapus. Silence. Pokoknya intinya silence. Seperti itu. Kalian bisa atur-atur di sini, tapi aku biasanya pakai 25%. Itu kenapa? Karena agar lebih tegas gitu ya. Jadi dia hanya memakai suara-suaraku yang agak besar seperti itu. Dan ini minimum durationnya, jadi minimum durationnya itu durasi kekat ini ya teman-teman ya, silence-nya. Jadi kalau misalnya silence-nya itu ada sekitar di bawah 0,1, maka itu tidak termasuk teman-teman ya. 0,1 second itu tidak termasuk. Jadi minimal ya, minimal durasinya itu 0,5 second. Itu kalian bisa atur juga di sini untuk minimum durasinya. Jadi biar tidak terlalu banyak yang kekat ya, misalnya pas suara kalian itu sedang bicara apa itu langsung nyambung ke video selanjutnya atau ketumpuk gitu ya. So kalian bisa kreasikan ini, tapi aku pengen ini secara default kayak gini karena ini udah bagus teman-teman ya, 0,5, jadi kayak langsung gitu ya, jadi cepet. Ini perpindahannya ya, perpindahan dari ketika aku bicara ini silence sampai ke bicara selanjutnya itu cepet banget, jadi tidak ada jeda kayak silence yang sedikit gitu ya teman-teman. Gitu bro. Nah gitu. Atau biasanya aku kalau 0,5 atau sampai ke 1 teman-teman di sini biasanya. Nah kesini teman-teman, biasanya aku maksimal antara 0,5 sampai 1 ini teman-teman. Jadi ini udah paling maksimal ya buatku untuk mengatur minimum ini teman-teman, seperti ini biasanya gitu. Oke, dan kalau sudah selesai tinggal kalian ini restart seperti ini, maka dia akan langsung motong beberapa yang sesuai ini ya, volume threshold ini 25% ini dipotong teman-teman. Oke, nah ini yang aku tunjukkan, ini adalah video yang singkat ya teman-teman, seperti ini, finish and replace. Oke, alright, dan dia langsung teman-teman, jadi kita tidak perlu untuk cut secara manual. Nah setelah itu kita bisa maksimalkan proses untuk review. Jadi kayak kita itu nge-review sebuah film kayak gitu, film atau video kayak gitu kan lebih enak tuh daripada ketika kalian itu memiliki beban untuk nge-cut, kalian harus fokus kayak gitu kan. Ini sangat menghemat waktu banget, terutama untuk konten creator yang single factor, kalian tidak memiliki karyawan sendiri gitu ya, atau yang masih pemula dan lain sebagainya, itu kan pakai ini sangat keren banget gitu bro. Nah ketika aku contohkan di sini, ini kan videonya pendek, aku akan contohkan video yang agak panjang. Saya klik import media. Nah lalu kita bisa pilih medianya, kita klik 2 kali kayak gitu, udah langsung import teman-teman, seperti ini. Atau kalian bisa buka secara manual di Explorer kayak tadi ya, aku bilang langsung di sini. Kalau udah kalian tinggal drag and drop ke sini, set. Oke, gitu bro. Kalau misalnya di sini frame rate-nya sama dan videonya resolusinya juga sama, ini tidak keluar kayak tadi ya, match media kayak gitu teman-teman. Jadi tenang aja kayak gitu. Jadi cuman pas awal-awal tadi aja gitu ya teman-teman. Oke, ini durasinya 8 menit ya pas kita record. Lalu kita pilih silent detection kayak gini, start. Oke,
Dan ini udah langsung kayak gini teman-teman, tinggal finish and replace. Oke, ini sangat menghemat waktu banget teman-teman. Lalu setelah itu kita bisa langsung review saja. Nah, tetapi di sini kita perlu menyesuaikan dengan workflow yang ada di sini teman-teman. Workflow. Jadi kita kan udah tahu nih kayak gini. Nah, sebagai content creator single factor, tentu kita agar meminimalisir produksi, maka kita perlu untuk menyesuaikan ini. Misalnya ketika kita itu pengen membawakan storytelling, ya storytelling misalnya teman-teman. Jadi kita bisa berpikir, misalnya kita bisa berpikir lalu kita langsung menyampaikan. Setelah itu kalau pengen berpikir lagi gitu ya teman-teman ya, jadi untuk meminimalisir kesalahan gitu ya teman-teman, kita bisa diam sejenak, kita pikirkan dulu, baru kita ucapkan lagi gitu teman-teman. Jadi ini sangat memudahkan kayak gitu teman-teman. Sangat cocok sih untuk konten kreator yang storytelling kayak gitu, yang biasa storytelling. Jadi kalian mungkin ini sangat menghemat, kalian tidak perlu untuk buat storyboard yang teliti banget itu dan kalian baca kayak gitu. Jadi kalian bisa lebih improve tuh ya teman-teman. Jadi nggak kayak membaca di teleprompter kayak gitu kan, kalian bisa improve sendiri. Mungkin kalian bisa buat poin-poinnya kayak gitu kan, buat poin-poinnya. Setelah itu kalian bicara secara manual. Kok manual. Setelah itu kalian bisa langsung on cam dan kalian menunjukkan ekspresi kalian ketika kalian itu membawakan sebuah cerita, just like that. Dan ini nanti akan langsung otomatis memotong ketika kalian itu dalam kondisi diam seperti itu, dan mencoba untuk meminimalisir kesalahan sehingga kalian di proses editing nanti itu bisa menjadi lebih cepet. Ya udah langsung jadi gitu ya videonya. Kalau kalian mau gelondongan ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian nanti mau kasih efek-efek dan lain sebagainya kan nanti bisa lebih fokus ke situ gitu ya, dan backsound dan lain sebagainya gitu kan. Oke, ini ya. Loh bang, kok punya aku nggak ada ya silence detectionnya? Kalau nggak ada di sini, kalian bisa langsung klik pada bagian custom toolbar, lalu di bagian sini biasanya teman-teman. Nah, ini tinggal kalian drag and drop aja ke sini gitu ya teman-teman. Oke, seperti ini baru kalian save. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Misalnya ada beberapa fungsi yang fitur yang tidak ada di sini ya, tombolnya di bagian sini itu udah ada nih undo redo. Misalnya di sini nggak ada undo redo-nya, kalian tinggal drag and drop ke sini aja seperti ini. Quick tag kayak gini atau speed dan lain sebagainya kayak gini teman-teman. Oke, kalau setelah itu kalian save, sudah beres, right? Dan ini udah langsung. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini kayak aku coba untuk bagikan kepada kalian, ini salah satu trik kita ya teman-teman. Jadi biar tidak terlalu mengganggu pekerjaan kita sehari-hari gitu ya teman-teman. Karena di sini ketika kita itu memiliki sebagai content creator kayak gitu kan, kita kan ada kayak itu kan kayak hobi gitu ya teman-teman. Ketika hobi kayak gitu tidak tersalurkan, itu kayak nanti akan menumpuk-numpuk dan nanti akan jadi sebuah penyesalan gitu ya teman-teman, seperti itu. Walaupun kita harus ada pekerjaan lain kayak gitu teman-teman. Jadi agar kita tidak menyesal, maka seperti ini tuh bisa menjadi alternatif yang sangat cepat. Ya walaupun di sini perlu untuk keluar dana yang lumayan ya teman-teman. Tapi nggak masalah lah di sini ya teman-teman. Terutama yang buat yang sudah bekerja gitu ya, biar tidak terlalu menyesal gitu ya teman-teman. Jadi kalau udah ada ide kayak gini, aku pengen buat kayak gitu, tapi terkendala masalah post production yang harus melalui tahap proses cutting proses cutting gitu ya teman-teman ya. Karena ini gratis teman-teman, jadi untuk silence detectionnya ini tuh gratis gitu ya. Aku coba untuk trialnya sehingga di sini aku putuskan untuk beli. Oke, ini adalah fitur utama gitu teman-teman. Ini fitur utama yang aku sampaikan di sini ya. Oke, dan untuk fitur lainnya itu bonus sebenarnya teman-teman. Jadi aku targetnya cuma ini doang sebenarnya. Oke, terus fitur yang kedua. Di sini ada audio teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian lihat di video Filmora, mungkin kalian udah lihat di video-video konten kreator lainnya tentang Filmora. Nah, di sini ada audio nih, sound dan music ini kalian bisa gunakan langsung teman-teman. Jadi modelnya walaupun di sini ya, jadi awal-awal itu tidak langsung gitu ya teman-teman, karena ketika kalian itu all, karena defaultnya itu all gitu ya, all itu dia akan ngeload yang belum kalian download, sehingga itu bikin tadi agak lama ngeloadnya gitu ya teman-teman.
Jadi nggak bisa langsung tek 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 gitu ya, kayak gitu. Cuman di sini kalau misalnya kalian sudah download gitu ya teman-teman, enaknya itu kalian tinggal gini aja, tinggal kalian cari, kayak kalian itu udah punya library sendiri gitu ya, perpustakaan. Misalnya di sini kalian pengen kayak gini, nah gini tinggal kalian drag and drop aja ke sini, udah beres jadi teman-teman. Kalau biasanya kita harus cari sound effect dan lain sebagainya gitu, dan kita harus convert dan lain sebagainya untuk masukkan ke dalam sebuah video editor. Sekarang ini sudah termanajemen dengan baik gitu loh teman-teman. Jadi ini sangat cocok banget buat kalian content creator yang berantakan gitu loh teman-teman ya, dalam manajemen loh, maksudnya kayak gitu ya, berantakan dalam manajemen sesuatu gitu ya. Jadi ini udah manajemen dengan baik, termanajemen ini audio sound itu khusus untuk yang dari sini gitu ya teman-teman. Kita tidak bisa add dari library kita ke sini gitu ya, atau kalian bisa build library kalian sendiri dalam sebuah folder. Itu kalau kalian itu content creator yang sudah termanajemen dengan baik. Oke, sound effect. Terus di sini ada music. Nah, cuman untuk music ini aku agak ragu-ragu teman-teman ya. Jadi aku jarang sekali pakai yang music yang ada di sini nih teman-teman. Karena aku biasanya pakai music yang ada di YouTube library teman-teman ya. YouTube library yang ada di studio kayak gini. Yap, yang seperti ini teman-teman, kalian bisa cari, ini banyak sekali. Yang paling penting adalah di YouTube library kayak gitu, itu kita jadi agak meminimalisir was-was ya teman-teman. Kalau kita cari di yang lain, di YouTube yang lain, itu kan biasanya kalau ada audio library free atau musik-musik gratis, hati-hati teman-teman, karena ketika awal-awal mungkin gratis, nah nanti setelah itu bisa jadi copyright teman-teman. Nah seperti, jadi untuk minimalisir itu aku biasanya pakai library saja atau musik sendiri, seperti itu bro. Terus selanjutnya di sini itu yang kedua teman-teman. Oke, yang ketiga adalah di bagian titles. Nah, di bagian titles ini ada banyak sekali template yang bisa kalian gunakan. Ini dari trending, plain text, VFX, 3D teman-teman. Di sini saya akan contohkan satu di sini ya teman-teman. Jadi ketika aku pengen menggunakan 3D kayak gini, misalnya 3D kartun ini ya teman-teman, aku bagus banget ini. Langsung kita drag and drop kayak gini. Setelah itu tinggal kita kayak gini teman-teman ya. Ini kita langsung ubah aja di bagian sini nih. Di bagian sini kartun ini ada pengaturan title, ada 3D basic ini untuk teks kalian edit teksnya di sini, atau pada bagian animation ini. Nah ini untuk mengatur animasinya teman-teman, animasi in ya, ketika teks ini masuk sama outnya. Jadi kita nggak perlu manual bro, seperti itu. Dan ini di Filmora 12 ya teman-teman, kemarin ini masih bisa. Apalagi di Filmora 13 gitu ya, nanti akan lebih komplit. Oke, 3D basic di sini kita edit, misalnya di sini ada editing video. Oke, seperti ini kita bisa langsung buat miring, atau kita ganti font, kita bisa ganti size-nya. Waduh, enak banget. Seperti ini, dan kita bisa ganti style ya. Di material setting ini udah ada kayak gini, kita bisa scale, kita bisa atur posisi, kita bisa animasikan kayak gini. Misalnya kita mau menganimasikan teksnya gitu kan, oh nggak bisa, ini nggak bisa dianimasikan ya teksnya teman-teman, karena ini udah ada di sini. Kalau biasa yang ada animasinya dia akan keluar kayak ini di bagian sini. Nah ini dia teman-teman, kalau kalian pengen, ini bukan di titles ya, titles ini kita bisa ngatur posisinya di mana ya, posisi Y-nya ya, posisi Y-nya, posisi X, scale kayak gini. Nah kalau kalian pengen menganimasikan ini ya, jadi mengatur gerakan ya, itu kalian bisa pilih tab video. Nah, pada bagian ini kalian bisa klik pada bagian ini untuk mengatur scale. Oke. Nah, ini akan keluar keyframe yang ada di sini nih, teman-teman. Nah, kalau di Filmora 13 lebih bagus lagi ya, lebih enak lagi, ada timeline untuk pengaturan animasi keyframe-nya, teman-teman. Nanti deh, kita belum upgrade. Ini kita pengen ubek-ubekan pengen sampaikan beberapa fitur yang ada di Filmora 12-nya gitu ya teman-teman, karena aku belum sempat buat videonya dulu. Nah di sini kita bisa atur, ini kita besarin. Nah ini akan langsung nih teman-teman, tuh kalian lihat nih, jadi bisa dikombinasikan termasuk untuk posisinya. Kita klik dulu ya keyframe-nya, terus kita atur posisi yang di akhir, kita geser seperti ini. Ini akan berubah kan. Oke, seperti itu. Jadi gampang.
lalu setelah itu ada transisi. Nah, di bagian sini itu kan ada potongan-potongan. Kita bisa kasih transisi. Ini untuk yang nomor 4 teman-teman ya. Nomor 4 untuk transisinya gampang banget. Ini ada beberapa transisi yang ada di sini. Dan kita fokus ke transisi video. Kita bisa pilih transisinya. Ini ada previewnya ya, kalau kita klik tuh seperti itu. Kita bisa langsung masukkan ke dalam video. Tarik and drag. Pastikan ini di tengah-tengah ya, tengah-tengah antara potongan video. Klik. Nah, seperti ini maka dia akan langsung tuh. Nah, seperti itu, bro. Jadi itu untuk transisi. Alright. Nah, di sini kalau pengen kalian itu agar tidak ini ya, ketika kalian berubah-ubah kayak gini, kalian bisa ubah di sini ke free. Jadi ini yang gratis-gratis saja, karena di Filmora ini menerapkan sistem yang subscribe ya. Jadi kalian kalau misalnya mau menggunakan material yang premium itu juga ada itu ya, teman-teman. Tapi kebanyakan yang gratis ini, yang free ini udah bagus-bagus, teman-teman. Seperti ini. Nah, ini kadang ada yang baru, teman-teman ya. Jadi biasanya ada yang baru kayak gini, yang new kayak gitu ya. Ada yang new nih kayak gini. Kalian bisa download. Nah, kalau udah di-download ini, kalian udah nggak perlu download lagi karena ini udah ada di library kalian. Seperti itu. Dan yang paling enak adalah ketika kalian itu mau pindah ke komputer lainnya, kalian bisa langsung ini ya, backup ini. Kalian tidak perlu download lagi. Just like that. Ini setelah itu ke 5 ya, kita ke fitur yang nomor 5 adalah audio transition. Jadi tidak hanya di ini aja di video saja. Kalau kalian hanya pengen untuk audionya aja, di sini kalian bisa pilih audio transition, langsung kalian masukkan ke sini, maka dia akan audionya aja, bro. Jadi agar perpindahannya itu menjadi lebih halus ya. Kalau di Adobe Premiere itu biasanya kita pakai kayak gini ya, content gain kayak gitu atau constant power. Jadi misalnya untuk transisi dari satu video yang di-cut kayak gitu ya, teman-teman, agar audionya itu menjadi lebih bagus gitu ya, tidak langsung jelek. Cuman sebenarnya nggak masalah sih kalau aku. Jadi tergantung konteks videonya aja. Terus selanjutnya di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini ada film stock ya, teman-teman ya. Film stock. Nah, jadi sebenarnya ini bukan, ini kalau tak bilang fitur ya additional ya, teman-teman. Ini optional film stock ini, tapi kalian harus subscribe. Ini tidak hanya transition, jadi ada banyak sekali di bagian efek pun juga sama modelnya ada film stock. Jadi ini bisa langsung terhubung ke film stock seperti itu. Jadi nanti kalian bisa mendapatkan lebih banyak variasi dari itu tadi ya, efek, variasi transisi dan title dan sebagainya gitu ya. Jadi ini udah langsung nah ini seperti ini ya, terhubung ke film stock. Oke, terus ya nomor 6 adalah efek. Ini juga salah satu fitur yang menarik. Kita akan ke sini dulu ya. Ini yang nomor 6, video basic ya. Ini untuk yang video efek. Jadi ini lebih ke video, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian biasa pakai editing video Adobe Premiere kayak gitu kan, kalian bisa kasih efek video kan ada dua biasanya ta. Jadi ada efek transisi sama efek video. Transisi itu yang ada di sela-sela ini perpotongan, terus untuk yang video itu yang ada di video ini, bro. Kayak gitu. Nah, untuk Filmora ini, jadi di sini itu kita bisa untuk menerapkannya dalam video itu ada dua cara, teman-teman. Jadi kalian bisa taruh ke atasnya kayak gini, seperti ini. Kalau aku biasanya di atasnya kayak gini ya, teman-teman. Jadi biar gampang nantinya ini jadi kayak adjustment layer gitu ya, teman-teman. Kayak adjustment layer seperti ini. Jadi kita bisa langsung tarik aja ke yang lain. Jadi tidak hanya satu video aja. Atau yang kedua, kalian bisa langsung tarik misalnya di sini ya. Ini blur, kita bisa langsung klik pada bagian ini. Nah, kita bisa langsung drag and drop ke video langsung, maka dia di atas itu nggak ada, teman-teman. Jadi dia langsung include ke sini gitu ya. Tuh kalian langsung lihat itu langsung blur. Nah, untuk ngatur kalian bisa langsung ke efek kayak gitu. Kita bisa atur di sini ya. Ini ada square blur. Nah, kita bisa atur size-nya, bisa atur opacity-nya. Kita bisa animasikan juga, teman-teman, di sini. Saya dari sini ya, kita klik dulu ini, langsung kita ubah ke sini, kita langsung ubah kayak gini. Tuh, dia akan langsung tuh kayak gini ya. Seperti ini. Itu untuk yang animasi keyframe. Terus itu selanjutnya ini yang video efek ya. Ini ada banyak soalnya. Di sini kita tidak bisa explore satu persatu karena itu durasinya nanti akan panjang.
Terus selanjutnya di sini yang nomor 7 ada filter nih teman-teman. Jadi perbedaan filter dan video efek. Kalau video efek itu kadang bisa jadi kayak itu tadi, misalnya glitch itu nanti videonya juga akan ikut nge-glitch itu. Kalau ini film apa filter dan load ini lebih ke kayak grading gitu ya, warna pewarnaan dalam video kayak gitu teman-teman. Misalnya di sini ya, ini tak contohin. Ini ada cool film di sini ya. Ketika kita tarik drag and drop ke sini, maka dia akan langsung kayak gini. Jadi ini lebih ke grading sih sebenarnya teman-teman. Kayak grading yang udah template nih. Misalnya di sini black and white. Nah, itu kan gampang banget kan buat black and white di sini. Dan ini juga sama, ini kita bisa terapkan di sini langsung ke videonya kayak gini teman-teman. Jadi kita ngaturnya nanti ini ke efek sudah kita bisa atur ini, kita bisa atur animasinya kayak gitu bro. Oke, itu untuk yang ini ya. Ini ada load, ada cinematic, black and white, retro dan lain sebagainya. Oke teman-teman. Alright. Terus untuk yang nomor 8 adalah overlay. Nah, overlay ini berbeda dengan filter dan video efek karena ini modelnya kayak kalian itu buat ada video itu nanti dia akan muncul kayak gini. Jadi kayak ada opacity gitu ya. Jadi tidak animasi atau efek lainnya gitu ya, teman-teman. Ini kan motion grafik ya, teman-teman ya. Tapi dia itu ada opacity-nya kayak gini, menyatu dalam video nih kayak gini. Jadi untuk menambah suasana sih intinya untuk overlay kayak gini tuh ya. Jadi enak, kita udah punya banyak sekali ini ya teman-teman yang bisa kalian gunakan, sehingga ketika kalian lihat video-video kita yang ada di sini, maka kalian akan bisa lihat beberapa hasil dari kita menggunakan overlay juga gitu ya. Jadi hasil nyatanya kalian bisa lihat di channel ini bro ya. Jadi beberapa video terakhir yang kita buat, jadi pokoknya setelah kita beli Filmora ini, maka kita pakai Filmora ini bro, seperti itu. Oke, itu ya nomor 8. Terus overlay ya teman-teman. Terus ada audio effect teman-teman. Nah, kalau tadi itu ada audio transition, ini ada audio effect ya. Jadi kalau misalnya kita pengen agar suara kayak outlet radio kayak gini, kita drag and drop aja ke sini ya, langsung tuh. Bang, aku pengen menghapusnya gampang ya. Kalian klik aja pada bagian ini, efek. Terus di sini ada ya 2 video dan audio efek. Nah, tinggal kalian itu bisa nonaktifkan tapi tetap ada di sini gitu ya. Atau kalian bisa hapus teman-teman. Sudah. Nah, kalian bisa pilih yang lain ya. Ini ada beberapa aja. Ini total ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Ini ada iRobot kayak gini. Jadi buat kayak gini gampang banget ya, voice changer kayak gini. Ngeri. Kita tidak perlu pakai eksternal kayak itu, udah ada di sini. Keren. Terus ini ada audio visual nih. Ini yang menarik banget ini ya, fitur nomor 9 ini teman-teman. Jadi kalau di Adobe Premiere itu masih agak susah ya kita dan itu aja gitu ya teman-teman. Dan di Adobe After Effects misalnya pakai Wave gitu ya, pakai Wave itu juga sama. Ini ada variasi banyak banget, dan ini dia menyesuaikan dengan musik ya, dia menyesuaikan dengan suara lah intinya gitu teman-teman. Contoh, kita tarik aja di sini seperti ini, maka dia akan tuh. Jadi membuat kayak gini tuh gampang banget buat kalian yang sering buat ini. Jadi kalau aku biasanya buat itu ya, buat background seperti ini. Dan yang paling penting adalah ketika kita render teman-teman. Jadi di beberapa software lain itu ketika ngerender yang semacam ini tuh lama banget. Tetapi aku nggak tahu kenapa untuk Filmora ini ketika kita pakai ini itu rendernya itu cepet itu loh teman-teman ya. Jadi ini yang bikin aku itu wah, oke deh, don't worry gitu ya. Itu ya untuk yang nomor 9 audio visual. Keren banget, ini ada banyak sekali variasi yang ada di sini dan kita tidak bisa sampaikan satu persatu di video ini karena ini aku nanti pengen detail yang ada di Filmora 13 Pro. Terus untuk yang ini ya nomor 10 itu ada audio driven effect, tapi ini itu berkaitan dengan audio visual. Misalnya di sini ya kalian udah pakai audio visual ini, kalian mau audio driven effect kayak gini. Nah, nanti ini akan ada glitch-glitchnya gitu ya. Tuh. Nah, seperti itu. Cuman kalau misalnya kalian taruh ke video, ini tidak ngefek ya. Tuh, kalian lihat. Jadi ini ngefeknya hanya di visual. Itu yang nomor 10. Dan untuk yang nomor 11
kita tidak baca ini ya teman-teman, karena ini ada bonus teman-teman ya, ini ya teman-teman, ini kita harus langganan yang tadi ya, yang tadi udah tak sampaikan. Stiker ya, jadi kalian sebenarnya kalian bisa cari stiker-stiker lain yang ada di luar sana, tapi di sini udah cukup bagus ya, ada banyak sekali stiker yang bisa kalian gunakan ini ya. Terutama di sini aku akan pilih yang free. Di sini ada kayak gini ya, banyak banget teman-teman ya. Kalau kalian tinggal download aja, nanti tinggal kalian gunakan nanti gitu ya teman-teman, seperti itu. Jadi nggak perlu ngelut lagi, di sini kalian bisa download ya, banyak banget ya stiker-stiker basic lah teman-teman. Jadi untuk memperindah video kalian, terutama video-video vlog. Kalau video vlog biasanya banyak stiker ya. Terus ini sama ya, ada film stock. Terus setelah ini template nih, ini bagus banget ini template ini teman-teman ya. Jadi kita bisa build template kita sendiri ya. Cuman kalau untuk yang template yang ada di sini, ini kalian perlu hati-hati ya teman-teman, karena kebanyakan di sini itu dia pakai ada source dari Filmora stok yang premium teman-teman ya. Walaupun kalau kalian itu udah subscribe Filmora premium, jadi intinya adalah yang ada di sini ya, di bagian template ini ketika kalian pakai itu ada beberapa yang dia itu pakai itu ya, pakai yang ada di Filmora stok yang premium teman-teman. Jadi kalau ini sih aku lebih menekankan aku build sendiri gitu ya teman-teman, nanti aku jadikan template sehingga nanti aku bisa gunakan untuk video-video lain ya, misalnya kita punya banyak channel kayak gitu ya. Nah seperti itu bro, jadi itu menjadi lebih mempermudah kita ya, menyingkat waktu kita gitu ya teman-teman. Jadi semuanya itu ada di sini, kita tinggal ngedit-ngeditnya di Filmora aja, jadi tidak usah pakai itu sih, udah cukup di sini, udah cukup teman-teman. Kita pakai title, kita kombinasikan gitu ya, nanti itu akan jadi template gitu ya, tinggal kita drag and drop di sini gitu ya teman-teman. Di bagian sini adalah template yang kita custom teman-teman, seperti ini. Jadi kita tinggal drag and drop aja kayak gini. Ini ada contoh ya, contoh. Nah contoh kayak gini, jadi kita udah pakai yang free aja gitu, yang free kita build sendiri, langsung kita kalau kita pengen gunakan lagi tinggal ini. Nah ini ya, kita tarik, langsung kita masukkan ke sini nih, set. Nah maka dia akan langsung nih teman-teman, jadi ini sangat menyingkat waktu kita bro. Udah jadi template kayak gini enak. Terus adalah ini teman-teman, split screen. Jadi kalian tidak perlu susah-susah untuk nyeplit screen. Ini udah ada kayak gini bro. Jadi di sini kita bisa taruh foto nih, kita bisa buat 4. Jadi ini 4 foto teman-teman. Jadi ngeditnya gimana bang? Ngeditnya tinggal kayak gini, kalian klik kanan, langsung di sini advance edit, kalian masukkan foto-foto kalian, import dulu ya teman-teman. Image kalian bisa download dari apa ya, dari Pixabay atau gimana gitu ya, kalian bisa pakai itu. Cuman hati-hati ya, kalau Pixabay itu ternyata banyak juga ada yang ya konten kreator yang ada di Pixabay yang dia itu ngambil dari stok yang premium, jadi hati-hati ya teman-teman ya. Kita juga buka sih di sana ya, di Pixabay, dan untuk source yang kita upload di sana memang benar-benar source yang kita buat sendiri gitu ya teman-teman. Jadi di sini kita tidak ngejar view dan lain sebagainya gitu ya, walaupun untuk kualitasnya ya seadanya ya teman-teman ya, seadanya. Tapi di situ setidaknya untuk kita berbagi stok ke yang lain gitu di Pixabay. Kalian bisa cari di Pixabay bro, yang ada di sana, Airflow Project. Nah di sini kalian bisa import media contoh. Oke, tinggal kalian drag and drop aja ke sini. Nah, ini dia contohnya. Kalian buka folder, drag and drop ke sini. Lalu setelah itu di sini kalian bisa langsung ganti, teman-teman. Misalnya di sini ya, kalian bisa pakai ini, langsung kalian masukkan ke sini nih. Langsung di sini kalian bisa langsung masukkan ke sini. Cet. Oke, kalian tinggal klik pada bagian ini, kalian masukkan ke sini. Celek, gampang, teman-teman. Kalian masukkan ke sini. Gampang sekali, kita masukkan ke sini, sudah beres, sudah jadi nih. Kalian bisa atur animasi dan lain sebagainya di bagian sini. Oke, ini untuk animasi fade in dan out dan lain sebagainya. Kalian tinggal masukkan ke sini, misalnya kayak gini. Oke, dia akan langsung ada kayak gini ya. Terus seperti itu teman-teman. Kalau udah kalian apply, sudah jadi.
Tuh, dan ini ada banyak sekali variasi-variasi, termasuk tuh yang kayak gini yang ada bordernya kayak gini teman-teman. Ada frame-nya juga. Ada banyak sekali. Oke, alright. Yang nomor 13 ini sudah ada fitur color grading teman-teman. Oke, kita tidak perlu buat panjang-panjang videonya, jadi udah langsung. Ini kayak durasinya panjang banget. Ini ada color grading. Kalian misalnya mau grading sendiri atau pakai efek, terserah kalian. Tadi ada efek video ya teman-teman. Kalau kalian pengen grading sendiri, kalau misalnya kalian pengen natural original kalian sendiri, kan ini color grading itu ya berbeda-beda ya tiap editor. Jadi ini tidak ada standar pasti untuk color grading. Kita tidak bisa harus kayak gini, kamu harus kayak gini. No, nggak ada kayak gini profesional dan sebagainya. Itu masalah suka atau tidaknya itu variatif teman-teman, itu berbeda-beda, tiap orang punya kesukaan masing-masing. Mungkin klien juga sama teman-teman, klien juga punya kesukaan masing-masing, tinggal kita menyesuaikan aja. Kita kasih kayak gini, klien suka, oke. Kalau nggak suka, kita coba untuk sesuaikan apa yang mereka inginkan, just like that. Ini color. Oke, color di sini kita bisa atur pada bagian sini nih. Ini ada basic, pengaturan basic. Kalian bisa pakai LUT. Di sini ada beberapa template LUT yang ada di sini. Atau kalian bisa mainkan temperatur di sini ya, temperatur ini ya untuk panas dan dingin kayak gitu ya. Jadi sebenarnya ada dua, cuman ada dua ya teman-teman ya. Panas, dingin. Jadi yang ada di dunia ini cuma ada dua bro, panas dan dingin. Cuman di tengah-tengahnya ini ada yang agak-agak panas, agak-agak dingin kayak gitu bro. Seperti itu, ngeri ya, cuma ada dua pilihan di dunia ini tuh. Terus ini ada tint. Nah di sini ya, jadi kalian bisa ngatur ini ya. Ini ada kayak apa ya, kayak lebih ke ungu atau ke hijau kayak gini. Ada vibrance ini kalau misalnya kalian pengen ini agar kelihatan banget ininya tonton ya, atau kalian pengen agar warnanya tidak terlalu kuat, ini kalian bisa ke sini saturasi. Nah di sini ya, ini kalau kalian taruh ke sini dia akan black and white ya, ke warna monocolor gitu ya. Tapi kalau ke sini itu lebih bervariasi warnanya. Nanti ini like, adjust dan lain sebagainya, vignette. Termasuk kalian bisa atur HSL-nya di sini. Kalian bisa atur hue dan saturasi, luminance, curve. Di sini kalian bisa atur yang warna-warna yang ada di atas ini teman-teman. Jadi agak kalian terangin, kalian bisa gelapin kayak gini. Atur kayak gini tuh kita bisa lakukan ini ya. Ini untuk yang wet tadi ya. Untuk yang red seperti ini kalian bisa atur seperti ini. Green kayak gini bisa variasikan seperti ini. Dan ini ada black. Nah seperti ini. Sebenarnya kalau dulu itu aku color grading itu ini untuk mengatur suasana teman-teman. Misalnya kalian itu pengen, misalnya kalian pas syuting video itu kalian berada di pagi hari atau di siang hari atau sore hari lah. Kalau siang itu biasanya jarang, kalau nggak pagi sore itu yang bagus gitu ya untuk pencahayaannya. Kalian mau buat itu malam hari gitu, kalian bisa atur pakai color grading ini teman-teman, sehingga kalian bisa manipulasi seakan-akan itu di malam hari. Nah semakin mendekati real itu berarti semakin keren itu editornya bro. Jadi seakan-akan orang itu malam hari, berarti itu udah termasuk profesional ya untuk editornya. Dia bisa membuat pagi hari ke malam hari ya. Jadi orang itu kayak ngeliat itu kan, kalau misalnya kita lihat itu kayak nggak ada perbedaannya gitu ya ketika di malam hari kayak gitu kan, berarti kan itu keren banget loh gitu teman-teman. Karena kadang orang itu kan bisa sadar, wah itu editan nih kayak itu. Tapi kalau misalnya orang itu sampai tidak sadar, itu berarti keren banget itu untuk editornya. Ini ada color wheel, oke, seperti itu bro. Nah sebagai bonus itu kan tadi udah 13 ya. Sebagai bonus di sini ada speed. Kita bisa ngatur speed ya teman-teman ya di bagian sini. Kalau misalnya kalian pengen agar suara kalian itu, misalnya di sini ya kita atur speednya. Nah seperti ini. Ini suaranya tidak berubah. Cuman kalau misalnya kalian pengen agar suaranya berubah, itu kalian tinggal ini pada maintain pitch. Kalian ubah, nanti dia akan berubah menyesuaikan yang ada di sini speednya. Nah kayak gitu nanti berubah. Kalau kalian pengen agar suara kalian tetap tapi cepat gitu ya teman-teman ya, kalian bisa langsung buat pakai ini maintain pitch. Kayak di Google TTS. Sudah. Dan ini juga ada speed ramping, jadi kalian juga bisa pakai ini di samping uniform. Kalian bisa pakai ini, jadi nanti kalau misalnya kalian pengen cepet, lambat, cepet lagi, atau lambat, cepet.
lambat, cepet kayak gitu. Ini ada templatenya, kalian bisa klik pada bagian ini, nanti dia akan menghapus yang di atas dan menyesuaikan yang ada di sini. Dan ini tidak cocok ya kalau untuk video-video kayak gini. Jadi ini cocoknya adalah video aksi teman-teman, video aksi, oke. Atau kalau misalnya kalian mau buat video sinematik kayak gitu kan, bisa pakai ini. Kalian bisa atur pada bagian ini teman-teman untuk mengatur ininya. Jadi modelnya sudah pakai ini, dan ini semakin cepat semakin lambat. Just like that. Jadi semakin ke atas itu semakin cepat. Oke, jadi bisa dipahami ya itu untuk ini ya. Jadi ini template teman-teman. Jadi seperti itu. Nah ini ya sudah betul. Tuh oke ya, video yang aksi, alright, just like that. Oke, sudah kira-kira seperti itu aja untuk additionalnya atau untuk additional fitur. Dan untuk pada bagian ini itu dia sudah ada pada bagian video ini. Mungkin kita akan bahas di video terpisah karena ini kita fokus ke fitur-fiturnya aja. Ini banyak sekali, ini sebenarnya masuk ke fitur ya teman-teman di bagian basic ini. Kayak sekalian aja deh ya. Itu pada bagian ini kita bisa atur video, kita bisa rotate video, kita bisa blend. Ini buat yang suka ini kayak gini. Nah ini ya overlay kayak gini, kita bisa blending kayak gini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pakai Adobe Photoshop, kalian bisa blend kayak gini ya. Set ini ya, set. Oke, kalian bisa blend kayak gini. Biasanya blending ini buat agar apa ya, kayak untuk manipulasi ya di sini ya teman-teman. Blending, manipulasi overlay kayak gitu. Coba di sini biar kalau misalnya overlay kayak gini yang biasa digunakan untuk watermark logo, kalian bisa buat opacity-nya seperti ini bro. Dan di sini ada drop shadow ya teman-teman. Di sini misalnya katakanlah di sini kalian pilih normal untuk jadi normal. Nah ini yang ada di atas ini teman-teman, kalian bisa kasih drop shadow. Nah ini ada langsung drop shadow-nya kayak gini teman-teman. Di sini kalian bisa pilih soft, tilt atau projection. Terus di sini ada blur. Oke, kalian bisa pilih jadikan blur kayak gini ya untuk ininya, drop shadow-nya. Seperti itu bro. Kalau kalian pengen reset, tinggal reset aja di bagian sini. Keren. Kalian pengen animasikan, ini ada keyframe di sini. Alright. Tinggal gini, langsung kalian ubah ini jadi tiled. Misalnya seperti ini, kalian blur, nanti dia akan berubah bro. Seperti itu. Oke. Terus di sini drop shadow sudah, di sini ada masking. Kalian kalau misalnya masking di sini set. Nah, oke, gampang ya. Tinggal kalian tarik kayak gini sudah jadi. Nah, atau yang circle dan lain sebagainya, atau kalian bisa draw. Nah, seperti ini. Oke. Terus di sini ada AI. Ini ada pengaturan lainnya seperti ini teman-teman. Jadi kita kilasan aja ya di sini teman-teman. Untuk AI tools, nah ini ada banyak ya teman-teman. Ada smart cutout. Oke, jadi sebenarnya di sini untuk AI tool ada banyak ya. Ada chroma key, ada AI portrait, ada smart cutout dan lain sebagainya. Stabilizer, ada lens collection, dan ini menjadi itu aja beberapa yang kita bahas teman-teman. Jadi ada beberapa fitur, ada total 13 lebih tadi fitur yang kita sampaikan ya di sini secara detail. Dan nanti kita mungkin akan buat timestampnya teman-teman. Timestampnya untuk mempermudah kalian langsung menuju ke pembahasannya bro. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk Filmora 12, dan saya rasa sudah cukup oke sih Filmora 12 ini. Nah tetapi kalau misalnya kita mau upgrade ke yang 13 itu akan lebih oke lagi karena ada thumbnail langsung. Kita bisa buat langsung ya di situ. Kita bisa langsung buat thumbnail juga. Terus ada beberapa yang tambahan-tambahan lain teman-teman. Just like that. Dan tentu untuk bagian yang lain kayak smart cut dan lain sebagainya itu ada improvisasi gitu ya di situ, apa peningkatan lah kayak gitu bro. Oke, kita close dulu bro. Kita close sudah ya, sudah selesai. Kita do save. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya untuk pembahasan tentang Filmora 12. Jadi yang sebelumnya itu belum tak bahas ya. Jadi kita belum sempat untuk buat videonya, dan kita buat langsung gelondongan jadi satu ini ya. Jadi satu kita
buat beberapa part ya untuk pembahasan fiturnya. Jadi kalian bisa langsung menuju ke part yang kalian ingin tahu gitu ya, ingin tahu dan bagaimana cara menggunakannya udah ada di situ ya teman-teman ya. Kita udah sampaikan tadi. Mungkin ini video agak panjang, tapi di sini kalian bisa langsung menuju ke segmen yang kita sudah kasih timestampnya nanti gitu ya teman-teman ya. Tapi aku nggak janji ya, insya Allah teman-teman. Atau kalau kalian itu mau buatkan timestamp, silahkan teman-teman, kalian bisa taruh di komentar sehingga nanti teman-teman yang lain bisa langsung lebih mudah menuju ke pembahasannya bro. Oke, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.